Sholat 5 waktu ini adalah tiang agama. Dikatakan tiang agama, baik dan tidaknya agama seseorang semuanya tergantung sholat. Kalau sholatnya baik, amalnya baik. Kalau sholatnya gak baik, biasanya nakal. Kalau ada orang sholatnya baik masih nakal, 2 kemungkinan. Apa? Pertama, mungkin wudhunya, sholatnya ada yang gak sah. Kedua, suatu saat nanti menjadi baik sholat. Karena janji Allah di dalam Al-Quran, innas sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat dapat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Itu sholat. Sholat ini kalau baik, yang lain baik. Imam Asy-Sya'rani dalam sebagian kitabnya Al-Bahrul Mawrud bercerita, pada masa ulama salaf dulu ada seorang maling, pencuri, penjahat, tapi rajin sholat berjamaah, rajin sholat rawatib, rajin sholat tahajud. Kadang sebelum berangkat mencuri masih sempat sholat istikharah dulu. Tetangga-tetangganya ngomong sama dia, kamu ini aneh, kamu ini. Nah, kenapa? Kamu ini rajin berjamaah, rajin sholat rawatib, rajin tahajud, tapi kamu kok pencuri, kok penjahat kamu ini, kelas kakap lagi. Apa kata dia? Kata dia, saya ini penjahat. Penjahat tuh nasibnya gak baik. Saya ini pencuri gak baik. Saya ini sudah penjahat, pencuri. Kalau gak sholat tambah apa saya ini? Sudahlah, walaupun penjahat, tapi penjahat yang agak soleh, masih sholat. Lama-lama kampung itu jadi aman. Asalnya kehilangan ayam, gak hilang lagi. Kalau di kampung biasanya orang punya ayam, kalau di kota gak ada yang punya, biasanya langsung beli. Biasanya kehilangan buah pisang, gak hilang lagi. Orang-orang tanya-tanya, kemana orang ini kok gak ada. Lama-lama ada yang pergi umrah, ternyata sampai di Masjidil Haram, maling ini jadi orang soleh. Kerjanya tawaf, umrah, baca Quran, sholat. Ditanya oleh orang-orang, kamu ini kan maling, penjahat, kok sekarang jadi orang baik kamu ini, jadi orang soleh. Apa kata dia? Saya ini walaupun pencuri tapi rajin sholat, makanya jadi orang baik. Ini sholat. Karenanya ibu-ibu kalau punya suami rajin sholat, sering keluar rumah, gak perlu khawatir, gak bakalan selingkuh. Paling-paling kalau sering telat datang, kawin lagi. Gak selingkuh karena sudah rajin sholat. Susah juga ibunya itu. Ini sholat ya. Sholat ini sangat penting. Kira-kira 25 tahun yang lalu, ada kepala PLN Jawa Timur datang pada salah seorang kiai kami di Jember. Kepala PLN ini curhat, gimana Pak Kiai keuangan PLN ini, kenapa banyak bocor? Loh, kenapa bocor? Ya karyawan saya, bawahan saya korupsi. Gimana caranya agar bawahan saya gak korupsi? Oh gini aja Pak Kepala, tiap bulan karyawan bawahan sampian kumpulkan, terus saya akan ceramah pada mereka. Pada bulan pertama kiai mengajarkan cara wudhu yang baik, wudhunya diperbaiki dulu. Bulan berikutnya diajarkan gerakan sholat yang baik. Bulan berikutnya diajarkan bacaan sholat yang baik. Bulan berikutnya diajarkan cara berjamaah yang baik. Bulan berikutnya diajarkan kiat-kiat sholat khusyuk. Setelah pelajaran-pelajaran ini tentang sholat diajarkan, apa yang terjadi? Kepala PLN itu datang lagi, subhanallah Pak Kiai, hasilnya luar biasa. Gimana angka kebocoran dapat ditekan, dikurangi sampai 90%.
Ini barokahnya sholat. Makanya kalau punya karyawan, lihat sholatnya baik apa enggak. Kalau sholatnya enggak baik, awas loh, nanti korupsi dia. Punya karyawan, punya pekerja, punya pembantu, lihat sholatnya, jangan cuma lihat kerjanya. Karena sholat, kalau sholatnya baik, insya Allah yang lain juga baik. Kalau masih belum baik, ya mungkin wudhunya, mungkin cara sholatnya. Karena sekarang ini banyak orang sholat wudhunya gak betul. Saya kira-kira 8 hari yang lalu pulang dari Jakarta ke Surabaya. Karena pas waktu zuhur, nunggu pesawat masih agak lama, sholat ke bawah di bandara di Cengkareng. Di depan saya ada laki-laki berwudu. Ternyata laki-laki ini berwudu, sikunya agak kena air. Sebagian siku. Ini gak sah wudu. Mestinya sampai siku, sebagian lengan. Ada lagi sebagian laki-laki ketika berwudu membasuh muka, yang dibasuh depan-depannya aja. Ini namanya bukan wudu, tapi cuci muka. Wudu yang betul itu yang dibasuh selain bagian depan juga bawah dagu. Ini bagian bawah ini anggota wudu juga. Sebagian leher perlu dikena. Tuh. Ini yang laki-laki. Yang perempuan beda lagi. Di Jakarta juga. Tapi itu mungkin orang Surabaya, karena satu pesawat setelah itu. Sebelum saya ada 2 perempuan berwudu. Karena antri. Habis berwudu, ternyata wajah perempuan ini masih cantik. Ada bedak sama lipstik. Saya bilang, Mbak berwudu ya? Iya kan. Itu bedaknya sama lipstik kok masih ada. Itu gak sah wudunya, mestinya bersihin dulu. Cuma tolah-toleh, enggak mengindahkan. Setelah itu saya berwudu. Begitu saya takbir, ternyata perempuan itu makmum pada saya. Ya apa ini makmum, wudunya gak sah. Makanya wudu ini penting ya. Anak-anak kita yang belajar sholat, dari sekarang wudunya diperhatikan, sah apa enggak. Karena kalau dibiarkan khawatir sampai tua gak sah. Itu wudunya, belum lagi sholatnya. Sholat yang dapat mencegah perbuatan seseorang dari keji dan mungkar itu sholat yang benar-benar sholat. Artinya wudu dan sholatnya memang sah.